Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wa sallim jami'a amatir rasyidin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Abu Yasin Aman bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Mughlasani usan ila Sayyidina Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi أمدنا الله بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain babu man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini minal kubuli wad dubur. Bab kemarin tentang menerangkan bahwa tidak wajib wudu kecuali karena sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Jadi kemarin sudah ada hadis tentang idza dhahika fi sholati a'ada shalah wa lam yu'idil wudu. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan ketika seorang tertawa ketika sedang sholat maka a'ada shalah, dia harus mengulangi sholatnya, batal. Orang sholat kok ketawa, batal sholatnya. Wa lam yu'idil wudu, tapi dia tidak perlu mengulang wudunya. Wudu tak batal karena ketawa. Kalau wuduk batal karena ketawa susah nih. Habis wuduk ketawa, wuduk lagi. Enggak batal. Kalau sholat jangan berani-berani ketawa. Nah, batal. Kemudian juga in akhadha min sya'rihi wa adbarihi aw khala'a khufayhi fala wudu alaih. Orang memotong rambut, memotong kuku, melepas khufnya, ya, muzah, itu juga tidak wajib wudu. Nah, ya kita karena sudah tahu makanya tak heran. Sebenarnya dasarnya dulu kenapa orang potong rambut, potong kuku tak wajib wudu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita panjang ini hadisnya, kemarin belum selesai. La wudu'a illa min hadasin. Jadi kata Imam Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan tidak ada wudu kecuali karena hadas. Wa yudhkaru anil Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghadwati dzati riqa farum rajul bi sahmin fanazafahu damu faraka wa sajada wa madha fi salati. Jadi ada satu cerita. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di perang Zatul Riqa. Kemudian ada seorang sahabat terkena anak panah, Namanya kena panah, tentu berdarah. Ya kalau kena pancing sikit aja mungkin tak berdarah. Kalau panah berdarah. Jadi kena panah berdarah, kemudian dia sholat. Nah, fanazafahu dam, darahnya keluar. Faraka wa sajada wa madha fi sholati, di ruku, di sujud, terus sholatnya sampai selesai. Sholat kena panah langsung sholat. Nah, itu kena duri aja tak sholat. Ada orang kena duri tak sholat. Astagfirullahaladzim. Ini kena panah aja tak sholat. Waraka wa sajada wa madha fi sholati, maksudnya apa? Mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Nah, karena gini sedang dalam bab masalah wudu. Farakawa sajadah juga ruku dan sujud, karena pada waktu itu darahnya itu darah luka, bukan unsur kesengajaan. Wa qala alaisan ma zalal mu'minuna yusalluna fi
jirahatihim. Kata Sayyidina Hasan, kaum muslimin mereka itu sholat dengan membawa luka-luka mereka. Perang tentu luka-luka perang, luka sini luka sini. Kalau leher ini tak bisa sholat lagi kalau udah leher luka, paling tangan kaki sini. Jadi dengan lukanya dia Allahu Akbar sholat. Fi jirahatim, jadi salat dengan luka-luka mereka. Wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa halul Hijaz laisa fi dami wudu. Kata Imam Tawus ini juga seorang faqih seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Tawus namanya, ada Imam Laits. Wah, itu juga alim faqih, cuma murid-muridnya tidak mengestafet ilmunya, sehingga tidak sampai zaman sekarang ada mazhab Al-Laitsi. Kalau muridnya Imam Laits ini dulu dia menurunkan terus ilmunya sampai sekarang ada mazhab Al-Laitsi, ada alim orangnya, nggak kalah imbang-imbang dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Cuma karena estafet keilmuannya ini dari murid ke muridnya ini terputus, nah, akhirnya tidak sampai. Yang kuat estafet penurunan ilmunya yang 4 mazhab ini, 4 imam ini. Yang lain semacam tak ada. Bukan hanya 4 ini, orang alim banyak, Imam Tawus, Imam Laits, banyak imam pada waktu itu. Tetapi pendapat mereka, hasil dari istimbat hukum mereka ini tidak sampai ke sini. Nah, tidak sampai. Kalau Imam Syafi'i punya muridnya, maksudnya mereka konsekuen muridnya nih, terus nurun ke bawah sampai kita. Imam Malik turun ke bawah sampai. Imam Abu Hanifah gitu juga, Imam Ahmad bin Hanbal gitu juga. Bukan berarti yang alim itu cuma 4, bukan. Tetapi yang keilmuannya, estafetnya sampai ke kita itu 4. Yang lain ada, cuman dia tidak satu permasalahan fikih di dalam syariat. Paling Imam Laits mengatakan demikian, Imam Tawus mengatakan demikian, tapi di bab sholat, di bab wudu, di bab puasa, di bab zakat tidak terbukukan. Ada lagi yang agak kuat, tapi itu tidak dianggap, tidak menjadikan satu madhab yang bisa dijadikan pegangan, yaitu Imam Daud. Imam Daud ini madhabnya Zahiri. Dia muridnya kuat-kuat juga menurunkan estafet keilmuannya ini, tapi madhabnya Zahiri. Madhab Zahiri ini pokoknya dia kalau tek melihat yang zahir saja. Kalau tidak nggak mau mentakwil ini enggak. Contoh begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wala yabullanna ahadukum fil ma'ir raqid. Kata Rasul, jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Haram hukumnya kencing di air yang tergenang. Ada kolam, kencing dia di situ. Sumur, kencing dia di situ. Tak boleh. Kata mazhab Zahiri ini, contoh mazhab Zahiri ini, dia pokoknya pegang kepada teks zahir. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita kencing di air yang tergenang. Jadi berdiri kencing di situ atau duduk kencing di situ. Jadi kalau orang kencingnya dimasukin ke botol, kemudian dicurah ke situ, tak apa-apa katanya. Kan dia tak kencing langsung. Rasul ini melarang kencing langsung. Ini tak, saya tak kencing di situ, saya kencing di botol, habis itu saya curah ke situ. Apa bedanya coba? Tapi mereka mengambil kepada teks. Contoh lagi semacam sekarang nikah. Bab nikah, bab Zahiri ini. Nikah menurut Imam Syafi'i, nikah tuh wajib wali, wajib saksi, ijab kabul tentu ya, ini wajib. Terus pengantin putra pengantin putri. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan saksi tidak wajib. Imam Malik mengatakan. Imam Abu Hanifah mengatakan wali enggak wajib. Imam Syafi'i ini wajib semua nih, mau saksi mau wali ini wajib dua-dua. Imam Malik bilang kalau saksi itu tak wajib.
Jadi cukup orang nikah nanti baru akabidah nikah, itu dah sah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah justru tidak pakai wali, sah, tidak wajib. Jadi seorang wanita menikahkan dirinya itu menurut Imam Abu Hanifah itu boleh, sah. Makanya di situ ada pendapat pernikahannya. Imam Daud Az-Zahiri gimana bilang? Ini semuanya katanya dalilnya ini tidak ada yang jelas harus ini. Akhirnya kata beliau, sekarang nikah tuh tanpa wali pun sah, tanpa saksi pun sah, dibuang dua-duanya. Katanya. Jadi nikah tanpa wali, tanpa saksi sah, kata Imam Daud Az-Zahiri. Ini madhab Az-Zahiri, makanya madhab ini tidak dipakai. Imam Malik bilang tanpa saksi, berarti tanpa saksi sah. Imam Abu Hanifah bilang tanpa wali sah, berarti orang nikah, Akbang, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai, saya terima nikah dan kawinnya adik, sah menurut Imam Daud Az-Zahiri. Ini yang seperti ini mazhab ini tidak boleh dijadikan satu pegangan. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah masih boleh, mazhab Imam Malik masih boleh, masih boleh. Tapi kalau mazhab Ahmad Dahiri tidak, dibuang dia semua. Ini tak jelas, tidak ada kewajibannya, ini juga tidak ada kewajibannya. Akhirnya di situ namanya jadi nikahnya nikah urfi. Jadi ada satu pernikahan yang kadang-kadang ada yang menganut mazhab ini jadi masalah. Ya. Jadi ini berdua, dia duduk berdua sambil ngopi, kan? Sambil ngopi ya, tak ada saksi, tak ada wali. Si perempuan, bang, aku nikahkan diriku padamu bang dengan mas kawinnya teh obeng, kata dia. Sah, jangan macam-macam. Ini namanya fikih Az-Zahiri. Makanya fikih Az-Zahiri ini tidak bisa dijadikan satu pegangan. Ya, Imam Az-Zahiri dia alim orangnya. Jadi dia punya satu murid yang mengembangkan mazhab. Beliau ini namanya Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini orang yang memviralkan lagi mazhab Daud Az-Zahiri. Makanya jangan heran kalau di Indonesia kalau tak Syafi'i tak sah. Kalau kita pergi ke sana orang nikah pakai Maliki ada, pakai Hanafi ada, pakai Daud Az-Zahiri pun ada. Bayangkan pernah nikah. Dia sama dia anak muda-muda aja ngawin-ngawinkan diri sendiri, tak ada saksi tadi. Itu kacau jadinya. Itu ada seperti itu dipakai. Jadi anak-anak muda sana dia pandai dia. Wah, ini enak nih, pandai. Bab nikahnya dalam ilmunya, masalah ilmu mazhab. Nah, sementara kita termasuk di Indonesia ini termasuk orang-orang yang memang konsekuensi bermadhabnya luar biasa. Wah, begitu. Kita lanjutkan. Makanya kadang di Indonesia paling tidak ada sebagian pernikahan itu menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, ada. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ini tidak, seorang wanita ini dia mewalikan dirinya sendiri, ya. Nah, itu tapi masih ada saksinya. Itu masih ada yang membolehkan. Nah, tapi itu pakai ilmu lah, jangan sembarang-sembarang pula. Nah, tapi yang seperti itu bisa menjadikan satu permasalahan ketika berhadapan dengan orang awam atau yang kebanyakan di tempat itu memegang satu konsekuensi pada satu mazhab. Dilanjutkan. Itu namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Imam Tawus alim, Imam Atta alim juga. Kita lanjutkan. Wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda. Jadi Imam Ibnu Umar juga begitu. Dia memencet ya semacam kayak bisul gitu, dipencet berdarah. Jadi orang bisulan wudu, bisulan habis wudu dipencet ya bisulnya, itu tak batal wudunya. Namanya orang awam, karena kita sudah lama Islam mulai kecil tentu dengar, tapi kalau orang pertama-tama dia tak tahu ini batal tak ya, batal tak ya. Sampai saking awamnya orang, Ustadz, kalau
Tapi alhamdulillah dia masih mau ngaji. Jadi kalau kita habis wudhu makan batal tak? Nah kan gitu. Itu saking awamnya orang. Tapi alhamdulillah di kampung kita ada orang seperti itu, tapi dia masih mau belajar. Itu bagusnya. Jadi saking dia bingung, ini habis wudhu makan batal tak? Nah kan? Tuh seperti itu. Kemudian walam yatawada wabasaka Ibnu Abi Aufa daman famada fi salati. Al Imam Ibnu Abi Aufa meludahkan darah. Nah, tetapi dia tetap sholat aja, tidak wudhu lagi. Nah, kemudian berdarah gusinya apa, kemudian diludahkan, tak wudhu lagi. Jadi mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudhu. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laisa lai illa ghuslu mahajimihi. Al Imam Ibnu Umar dan Imam Hasan Al Basri mengatakan bagi orang yang bekam, udah wudhu dia bekam, darah kan diambil banyak, batal tak wudhunya tuh. Tetap kepada kaidah pertama, mengeluarkan darah selagi itu bukan dari kubul dan dubur, maka hukumnya tidak membatalkan. Cuma apa, kalau dia habis bekam ya dibersihkan aja bekas darahnya, dia tidak perlu wudhu lagi. Wa bi ilai qala hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Ibnu Abi Dzib an Sa'id bin Al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba itu akan selalu dihitung sebagai orang yang sedang salat selagi dia berada di dalam masjid menunggu salat, selagi dia tidak berhadas. Kita habis maghrib duduk di masjid nunggu sholat isya. Ini kita nih macam orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu man hamidah, Allah sujud, rukuk, bangun, tak berhenti mulai maghrib sampai isya. Padahal duduk macam gitu sambil ngantuk-ngantuk. Tapi dihitung orang yang sholat. Dihitung orang yang sholat. Selagi dia duduk, dia menunggu sholat berikutnya dan dia tidak berhadas, dihitung. Ini Rasulullah nih yang bilang nih, apa tak kita untung duduk macam gini dihitung orang yang sholat. Sekarang udah pernah tidak kita sholat sunnah mulai maghrib sampai isya tak berhenti? Pernah Pak? Tak pernah kan? Tak pernah. Pak Husin pernah? Mulai maghrib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi Allahu Akbar. Rajin betul Pak Husin, tak berhenti sampai isya. Tapi kita duduk seperti ini sampai isya, itu dihitung seperti orang yang sholat tidak berhenti sampai adzan isya nanti masuk. Kalau ngantuk maafu lah, dimaafkan. Tidur baring? Ya tidaklah. Selagi dia tidak berhadas. Kalau dia tidur dia batal, berarti dia tidak. Berarti dia tidak sedang sholat. Jadi malam yuhdis, selagi dia tidak berhadas. Maksudnya apa? Kalau orang sholat kentut batal tak? Batal lah, tentu dia tak sholat. Kalau dia dah batal berarti sholatnya batal. Kalau dia batal. Tapi kalau dia tidak berhadas, dia dianggap orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diri lagi terus sampai isya. Yang lebih hebat lagi kalau kita bisa melakukan orang para ulama, para aulia itu sholat subuh dengan wudhunya isya. Gimana? Duduk nunggu sholat subuh, habis isya nunggu sholat subuh. Bayangkan, yang Al-Quran, yang zikir, yang selawat, yang taklim, yang apa, tak tidur itu. Kalau kita nak kena kopi berapa jak kopi itu, makanya disitu qahwah syarabus salihin. Kopi itu minumannya orang-orang yang soleh. Kopi itu minumannya orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang ketika minum kopi
dia tidak ngantuk, tapi digunakan untuk ibadah, bukan untuk main lacak. Sekarang kopi nih untuk main lacak. Memang satu malam tak tidur dia, tapi main lacak. Nah, jadi kalau orang habis isya, tak apa-apa di masjid, bawa kopi pun boleh. Siapa bilang tak boleh? Kopi itu syarabus sholihin, minumannya orang-orang yang soleh. Karena mereka kepingin ibadah, macam mana aku ini biar aku tak ngantuk. Dia bacakan ngantuk tak boleh. Masalah kopi kijang. Kopi kijang kan satu botol 20.000 aja satu botol tuh, minum jadi tak ngantuk. Mestinya dia satu lembar dia dah kaum, satu juz terbaca oleh dia. Apa enggak bagus kopi itu? Jangan dikira kopi itu tidak ada manfaatnya, ya. Itu minumannya para aulia itu. Maka cuma kadang-kadang kita nih yang repot, cuma ngambil minumnya saja, tak ngambil amalnya. Nah, ini yang repot nih. Suruh ngopi bukan main, tahan, tapi amalnya tak ngikut. Pokoknya jangan minum bir lah. Alhamdulillah, ya. Ini minum bir payah pula. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalul abdu fi salatin maka nabil masjid yantaziru salata ma lam yuhdis. Faqala rajulun a'jamiyun mal hadas. Ada seorang ajam. Orang ajam ini orang bukan Arab. Jadi kata Rasulullah, seorang itu akan dianggap dia selalu sholat, sedang sholat ketika dia menunggu sholat berikutnya sampai dia berhadas. Selagi dia tidak berhadas. Ada orang ajam bukan orang Arab dengar, ya Rasulullah, hadas itu apa sih hadas? Kita kan tak tahu dulu hadas. Apa hadas tuh? Macam anak kecil yang belum pertama dengar hadas, mesti dia tak tahu. Ya hadas itu apa ya? Buya, apa hadas tuh? Apa kata Rasulullah SAW? Hadas itu apa? Mal hadasu ya Abu Hurairah. Dia tanya kepada Abu Hurairah, mal hadasu ya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, hadas itu apa? Qala as-sautu yani ad-dartah. Hadas yaitu suara. Kata Abu Hurairah. Suara apa? Bukan suara beduk. Suara beduk pula. Suara ini yang keluar dari sini, keluar ke bawah. Itu suara, yaitu ad-dartah, itu kentut. Itu yang namanya hadas. Itu. Jadi orang awam dulu belum paham. Wa bi ilaikal hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Ibnu Uyainah an Zuhri an Abbad bin Tamim an ammi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Jadi hadis diriwayatkan dari pamannya Abbad bin Tamim dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma sautan au yajida rihan. Orang sedang sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam kentut saya nih. Saya ini macam kentut nih. Kentut tak ya? Kentut tak ya? Kentut tak ya? Bingung nih. Apa kata Rasulullah SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan au rihan. Kata Rasulullah, dia jangan keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara au yajida rihan, atau mencium bau. Itu baru batal. Ini kentut tak ya? Kentut tak ya? Kalau engkau dengar, tutnya itu dengar, berarti baru putuskan sholat. Atau tutnya tak bunyi tapi dahsyat baunya, ini juga batal. Kalau tak ada bau, tak ada dengar, aku tidak kentut, tidak kurangin. Itu gitu. Kadang-kadang macam itu, perut ni aduh tak enak, perut ni batal tak ya? Nah itu selagi tidak berhadas, masya Allah. Jadi kalau kita lihat ceritanya orang-orang soleh, para ulama seperti dahulu, ada seorang yang soleh itu 40 tahun sholat subuh pakai wudhunya jadi tak batal tuh. Ya Allah, 40 tahun tak tidur malam, ibadah terus, wudhu isya untuk sholat subuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.